Dan karena kebetulan mereka sudah bertemu, Shiori pun segera mengajak Saki untuk berkenalan. Singkatnya, setelah mencari buku yang diinginkannya, Saki segera membayar dan pulang ke rumah. Saat jam istirahat tiba, Shiori berkata kepada Yuta bahwa ia masih tidak menyangka jika Yuta memiliki adik yang sangat cantik seperti Saki. Suatu hari, ketika Yuta berada di sekolah, salah satu temannya menyadari bahwa akhir-akhir ini Yuta sering melamun sendirian. Namun, ketika Yuta hendak pulang sekolah, dari kejauhan datanglah Maya dan Saki yang tampaknya ingin mengajak Yuta pergi ke rumah Saki. Tapi, seperti yang kita tahu, Saki dan Yuta selama ini tinggal di rumah yang sama. Akhirnya, mereka harus menjelaskan hal itu kepada Maya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun, bukannya terkejut atau merasa aneh, Maya justru terlihat biasa saja saat mengetahui bahwa Yuta dan Saki adalah saudara tiri. Tapi ketika Maya mengetahui bahwa Yuta memiliki adik yang sangat cantik seperti Saki, ia malah menghasut Yuta untuk menjadikan Saki sebagai pacarnya. Mendengar hal itu, Yuta langsung mengatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena bisa saja menghancurkan keluarganya yang baru saja berkembang. Selain itu, Yuta tidak ingin kejadian seperti di anime Yosuga no Sora terjadi padanya di dunia nyata. Di sisi lain, ketika Saki sedang berusaha belajar dengan serius, ia merasa kesal saat melihat Yuta dan Maya tampak dekat dengan orang lain. Namun, pada malam harinya, Saki berkata kepada Yuta bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian besok. Keesokan harinya, saat ujian sekolah dimulai, Yuta tampak sangat khawatir dengan Saki. Ia takut jika Saki gagal mendapatkan nilai terbaik. Setelah ujian selesai, Yuta pulang ke rumah di sore hari. Namun, saat malam tiba, ia mulai merasa aneh karena Saki belum juga pulang. Merasa ada sesuatu yang terjadi, Yuta, sebagai kakak tirinya, memutuskan untuk keluar mencarinya. Namun, saat hendak pergi, ia tanpa sengaja bertemu dengan Saki yang baru saja pulang. Melihat Saki pulang terlambat, Yuta segera bertanya kemana saja ia setelah pulang sekolah. Saki pun mengatakan bahwa sejak tadi ia pergi membeli bahan-bahan dapur yang sudah mulai habis. Mendengar hal itu, Yuta akhirnya merasa sedikit lega karena Saki baik-baik saja. Bukan hanya itu, Saki juga memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan nilai ujian yang sangat baik berkat saran dan bantuan Yuta selama ini. Namun, keesokan harinya, ketika Yuta sedang bekerja seperti biasa, ia tanpa sengaja melihat Saki yang baru saja keluar dari ruang HRD di tempat kerjanya. Kemudian, kita diperlihatkan penglihatan dari sudut pandang Saki selama ini. Sejak pertama kali tinggal bersama Yuta, entah mengapa, Saki merasa bahwa Yuta adalah seorang pria yang sangat baik kepadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Saki bertemu dengan seseorang yang begitu baik seperti Yuta. Namun, perlahan-lahan, perasaan nyaman dan tenang yang awalnya ia rasakan mulai berubah menjadi kegelisahan. Setiap kali melihat Yuta didekati oleh gadis lain seperti Maya dan Shiori, Saki merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Perasaan yang membuatnya gelisah dan tidak nyaman. Bahkan, Saki mulai merasa bahwa mungkin saja Maya dan Shiori akan merebut Yuta darinya. Setelah menyadari perasaan gelisah itu, Saki pun mencoba merenungkan apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Saat memikirkan perasaan tersebut, Saki akhirnya menyadari bahwa rasa gelisah yang ia alami adalah perasaan cemburu. Yang berarti, jika Saki merasa cemburu saat Yuta didekati oleh gadis lain, itu artinya, tanpa disadari, ia telah jatuh cinta kepada Yuta. Saki pun tidak ingin ada gadis lain yang lebih dekat dengan Yuta selain dirinya. Karena itulah, Saki akhirnya memutuskan untuk bekerja di tempat yang sama dengan Yuta. Alasannya sederhana. Saki ingin mengawasi Yuta dan Shiori di tempat kerja. Selama ini, ia selalu merasa khawatir di rumah setiap kali Yuta bekerja bersama Shiori. Karena mereka kini bekerja di tempat yang sama, saat waktu pulang tiba, Saki dan Yuta pun pulang bersama sambil membahas musim panas yang akan segera tiba. Keesokan harinya, ayah Yuta telah mempersiapkan AC baru untuk menghadapi musim panas yang akan datang. Namun, di siang hari, Yuta tiba-tiba menerima pesan dari temannya, Tomo. Dalam pesan tersebut, Tomo menyampaikan bahwa Maya ingin mengajak Yuta dan Saki pergi ke pantai saat musim panas tiba. Pada malam hari, saat mereka pulang dari tempat kerja, Yuta segera memberitahu Saki bahwa Maya ingin mengajak mereka pergi ke pantai saat musim panas tiba. Namun, bukannya senang atau bahagia, Saki justru marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Yuta malam itu. Menyadari bahwa Saki mungkin sedang marah kepadanya, keesokan harinya,
Yuta bertanya kepada Ibu Saki bagaimana cara agar Saki tidak marah lagi. Mendengar hal itu, Ibu Saki mengatakan bahwa ia akan memberikan resep makanan kesukaan Saki selama ini. Namun, ketika Yuta berada di tempat kerja, ia merasa bahwa suasana antara dirinya dan Saki menjadi sangat canggung. Bahkan, hari itu Yuta pulang sendirian tanpa ditemani Saki di sampingnya. Merasa tidak ada cara lain, keesokan harinya, Yuta memutuskan untuk membuatkan makanan kesukaan Saki. Dengan menggunakan resep yang diberikan oleh Ibu Saki, Yuta berhasil membuat hidangan daging yang sangat lezat untuk Saki. Tampaknya, cara itu berhasil karena Saki akhirnya memaafkan Yuta. Setelah memaafkan Yuta, Saki pun mengatakan bahwa ia setuju untuk ikut liburan ke pantai nanti. Karena Saki sudah setuju, Yuta segera mengajak Saki untuk meminta izin di tempat kerja agar mereka bisa mengambil cuti untuk liburan musim panas. Singkat cerita, ketika waktu pulang tiba, Yuta dan Saki pun memutuskan untuk segera pulang. Saat itu, dari lubuk hatinya yang terdalam, Saki sebenarnya sangat ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuta. Namun, di sisi lain, ia takut bahwa jika ia menyatakan perasaannya, Yuta akan menolaknya dan menganggapnya sebagai orang yang aneh. Namun ternyata, di saat yang bersamaan, Yuta juga memiliki perasaan yang sama terhadap Saki selama ini. Ditambah lagi, saat di kolam renang tadi, Yuta sempat melihat betapa cantiknya Saki, yang membuatnya semakin menyukai Saki. Namun, pada akhirnya, karena mereka baru saja menyadari status mereka sebagai saudara tiri, mereka pun memutuskan untuk memendam perasaan masing-masing. Bahkan, keesokan harinya, Saki secara tiba-tiba memotong rambutnya menjadi pendek. Di Jepang, jika seorang gadis memotong rambutnya menjadi pendek, kemungkinan besar ia sedang mengalami masalah dalam kisah cintanya. Itu berarti, saat ini Saki mungkin sedang merasa sedih dan kecewa, karena tadi malam ia gagal menyatakan perasaannya kepada Yuta. Suatu hari, Saki memberitahu ibunya bahwa beberapa hari lagi akan diadakan pertemuan antara orang tua dan guru. Oleh karena itu, salah satu dari orang tua harus datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun, karena ayah Yuta, yang juga ayah tiri Saki, yaitu ayah Saichi, sangat sibuk dengan pekerjaannya, Ibu Yuta pun mengatakan bahwa ia yang akan menghadiri pertemuan itu. Kemungkinan besar, status Saki dan Yuta sebagai saudara tiri akan terbongkar saat pertemuan tersebut. Akhirnya, pada malam hari, Yuta dan Saki membahas pertemuan yang akan dihadiri Ibu Yuta keesokan harinya. Namun, agar tidak membebani Ibu Yuta, Yuta pun memutuskan untuk pasrah jika nantinya semua orang di sekolah mengetahui bahwa ia dan Saki adalah saudara tiri. Lagi pula, mereka juga akan segera lulus SMA. Setelah pertemuan selesai, salah satu teman Yuta, yaitu Tomo, akhirnya menyadari bahwa selama ini Yuta dan Saki adalah saudara tiri. Namun, di sisi lain, ketika Yuta sedang berada di sekolah, ia mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini, Saki semakin jarang bertemu dengannya di sekolah. Bahkan saat ini, Saki sudah memiliki banyak teman. Oleh karena itu, Yuta pun curhat kepada Shiori di tempat kerja bahwa adik tirinya, Saki, tampaknya sedang menghindarinya. Mendengar hal itu, Shiori mengatakan bahwa mungkin saja saat ini, Yuta sedang merasa cemburu ketika melihat Saki semakin dekat dengan teman-teman barunya. Di sisi lain, saat Saki sedang sendirian di rumah, ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang ia akan berusaha untuk menjaga jarak dengan Yuta. Alasan Saki melakukan hal itu adalah agar perasaan cintanya kepada Yuta bisa menghilang sepenuhnya. Hingga keesokan harinya, tibalah hari di mana Ibu Oyase akan pergi untuk menghadiri pertemuan orang tua. Karena di hari itu tidak ada pelajaran lagi, Yuta memutuskan untuk menghabiskan waktu di perpustakaan. Di sana, tanpa sengaja ia bertemu dengan Maya. Namun, secara tiba-tiba, Maya bertanya apakah Yuta menyukai Saki. Menurut Maya, selama ini Yuta terlihat seperti menyukai Saki. Mendengar hal itu, Yuta segera mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena, bagaimanapun juga, Saki adalah adik tirinya. Namun, Maya kembali mengatakan bahwa, meskipun Saki adalah adik tiri, tetap saja pada dasarnya ia adalah orang asing dalam kehidupan Yuta. Tak lama kemudian, pertemuan orang tua pun dimulai. Setelah melihat perkembangan Yuta selama ini, Sangoro mengatakan bahwa dengan nilai yang sangat baik, Yuta bisa bebas memilih kampus mana saja yang ia inginkan. Namun, berbeda dengan Yuta, Sangoro mengatakan bahwa Saki hanya bisa masuk ke universitas khusus perempuan. Hal ini karena nilai Saki hanya tergolong standar.
Oleh karena itu, setelah pertemuan selesai, Saki pun segera pergi ke universitas tersebut untuk melakukan pendaftaran. Namun, ketika sampai di sana, tanpa sengaja Saki bertemu dengan Shiori, yang ternyata adalah alumni dari kampus itu. Karena kebetulan bertemu, Shiori menawarkan diri untuk mengantar Saki berkeliling kampus. Saat mereka sedang berjalan di tengah kampus, tiba-tiba datang seorang dosen bernama Kudo. Kudo melihat Saki yang tampak ingin masuk ke universitasnya, lalu mengajaknya berbicara sebentar. Namun, secara tiba-tiba, Kudo bertanya apakah Saki menyukai Yuta atau tidak. Ternyata sebelum Saki datang ke kampus ini, Shiori pernah menceritakan sedikit tentang junior kerjanya, yaitu Saki, yang tampaknya menyukai kakak tirinya sendiri, Yuta. Karena rahasianya sudah terbongkar, Saki pun akhirnya mengakui bahwa ia memang sudah lama jatuh cinta kepada Yuta. Namun, saat ini ia ingin mencoba untuk menghilangkan perasaan itu. Mendengar hal itu, Kudo berkata bahwa jika perasaan tersebut adalah cinta sejati, maka sekeras apapun Saki berusaha menghilangkannya, perasaan itu tetap akan ada. Di sisi lain, siapa sangka ternyata Yuta sedang mengajak teman lesnya, Fujii, untuk pergi kencan. Namun, saat mereka bersama, Fujii menyadari gerak-gerik Yuta yang terlihat gelisah. Fujii pun bertanya apakah Yuta sedang berusaha melarikan diri dari sesuatu. Menurut Fujii, Yuta terlihat seperti seorang pria yang mencoba mengajak wanita lain hanya untuk melupakan seseorang. Mendengar hal itu, Yuta akhirnya mengakui bahwa saat ini ia memang sedang berusaha menghilangkan perasaannya terhadap seseorang. Dan tentu saja, orang tersebut adalah Saki. Singkatnya, kehidupan mereka pun mulai berjalan dengan penuh perasaan gelisah. Saki berusaha menghilangkan perasaannya dengan melakukan berbagai aktivitas bersama teman-teman barunya. Sementara Yuta memilih untuk pergi berkencan dengan Fujii. Suatu pagi, saat Yuta dan Saki sedang sarapan, Yuta mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, ia tak sengaja melihat Saki bersama seorang cowok saat berbelanja di minimarket. Namun, Saki juga mengatakan hal yang sama. Beberapa hari yang lalu, ia juga tak sengaja melihat Yuta sedang bersama seorang gadis di kafe. Setelah mendengar hal itu, Yuta pun mengungkapkan bahwa mungkin saja ia sudah memiliki perasaan yang kuat terhadap Saki. Karena ketika melihat Saki bersama cowok lain, Yuta merasa sangat gelisah. Ternyata, Saki juga merasakan hal yang sama. Ketika melihat Yuta bersama gadis lain, ia merasa gelisah dan tak nyaman di dalam hatinya. Akhirnya, karena mereka sudah mengungkapkan perasaan masing-masing, Yuta menyimpulkan bahwa perasaan yang mereka alami adalah cemburu, sebuah perasaan yang muncul dari cinta. Namun, anehnya setelah mendengar hal itu, Saki malah pergi ke kamarnya dan menangis. Tiba-tiba, ia keluar dari kamar, menarik Yuta masuk, lalu memeluknya dengan sangat erat. Sambil menangis, Saki berkata bahwa mungkin saja mereka berdua memang sudah saling mencintai. Setelah momen itu, Yuta dan Saki pun memutuskan untuk menjalin hubungan cinta. Namun, agar keluarga mereka tidak hancur, mereka sepakat untuk menyembunyikan perasaan itu di depan semua orang. Hanya saat mereka berdua bersama, mereka akan saling mencintai dengan sepenuh hati.